Mat, lu kan satpam baru di sini. Gue kasih tahu nih, rumah paling serem di komplek ini. Serem apaan? Nih rumah tusuk sate ini udah lama banget, Mat, kosong. Sekali ada yang mau tinggal di sini, selalu nggak betah, Mat. Kata orang sih banyak penunggunya gitu. Mat, gua bilang apa, Mat? Tuh, ada suara minta tolong dari dalam, Mat. Jangan mikirin hantu. Siapa tahu tuh nenek-nenek minta tolong ya kan? Mat, jangan gitu ya. Ini rumah kosong, Mat. Mana mungkin ada orang minta tolong dari dalam, Mat. Udah, tenang aja. Gue mau ke dalam. Siapa tahu tuh nenek minta tolong ya. Ya. Mat, balik lagi aja, Mat. Jangan masuk. Iya. Gue jadi merinding nih gue. Mat, udah balik lagi aja, Mat. Aduh, serem banget gitu, Mat. Ini suara kesini ya? Jadi penasaran nih gue. Nenek, Mat, buka pintunya, Nek. Nenek. Tolong! Oke, kita udah nyampe kan? Udah. Ayo dah, berarti aku boleh buka dong? Nggak boleh. Tar dulu. Nungguin apa lagi sih? Aku penasaran nih. Tunggu aku yang buka penutup mata kamu, ya. Ya udah cepetan. Sebentar. Yap. Oke. Yuk, sini. Pelan-pelan. Aku bener-bener gak kelihatan. Pegangan aku lah, sini. Udah nyampe kan? Ya, berhenti di sini. Kamu udah siap belum? Lihat surprise dari aku. Siap banget, malah aku udah gak sabar. Oke. Hitung ya. 1, 2, 3. Wow, ini rumah siapa, Neng? Ini rumah kamu, rumah aku, rumah kita. Suka nggak? Suka banget dong, nggak usah ditanya. Makasih. Sayang, ngomong-ngomong, kamu dapat duit dari mana? Kok bisa beli rumah segede ini? Karena kamu masih punya tabungan. Dan kebetulan agen properti yang jual rumah ini ngasih aku diskon yang besar-besaran. Jadi ya aku pikir kenapa nggak aku ambil, ya kan? Mas Ruben, Pak Ilham, apa kabar Pak? Baik. Gimana? Ini Pak Ilham. Pak Ilham ini agen properti yang aku ceritain tadi. Ini kalau nggak jadi dia, kita nggak mungkin dapat diskon besar di rumah ini. Baik banget loh Pak Ilham ini. Mas Ruben bisa aja. Bagi saya, kepuasan konsumen itu lebih penting. Ya walaupun rumah ini dijual murah, tapi bukan berarti murahan. Saya jamin, Pak Ruben dan Mbak Tika pasti nggak akan nyesel di rumah ini. Jadi gini ya, kira-kira kapan mau nempati rumah ini? Secepatnya sih Pak, kalau perlu. Gimana kalau minggu depan aja, sayang? Minggu depan? Ya, terus sedikit lagi. Terus buka tujuan. Wow. Umurnya gede banget, sayang. Ya, suka. Suka banget, Om.
Ntar aku pengen kasurnya sebelah sini aja deh kayaknya. Ini kasur, terus lemari baju sebelah situ, sama tempat makeup aku di sini nih. Setuju gak? Gimana ya? Gak usah mikir deh, kamu tuh harus setuju sama aku. Iya, setuju. Masa aku nggak setuju sama kamu? Pokoknya soal tata letak, tata ruang, mau kasur taruh di sini, di sana, pokoknya terserah sama kamu. Ya. Paling ntar kita minta tolong sama tukang buat dibersihin semua ini juga temboknya mesti dibersihin nih. Tuh juga serang laba-laba semua dicat ulang lagi sih ini sih yang ini harus dibenerin. Banyak bolong-bolong juga retak-retak. Sih masih banyak ini juga. Misi Pak, sofa yang panjang mau taruh di mana Pak? Oh nih di sini ikut saya. Oh iya. Di mana sekarang di luar? Iya. Bangunannya kotor banget. Kok airnya nggak keluar sih? Kirain ada apaan. Loh, airnya kok keluar sendiri? Airnya hitam banget. Aduh, ini nggak mungkin bisa dipakai nih. Kayaknya harus panggil tukang air deh. Kok jendelanya kebuka sih? Kalau udah selesai cepet pulang ya, Mas? Iya dong pasti. Emang mau kemana lagi aku? Nanti kalau ada apa-apa kamu telepon aku ya. Iya. Berangkat dulu ya sayang ya. Love you baby. Love you too. Bye. Bye. Nggak usah takut. Panggil saja saya Nek Yusi. Saya pembantu di sebelah rumah ini. Oh, maaf ya, Nek. Saya Tika. Mbak Tika yang tinggal di rumah tusuk sate ini ya? Rumah tusuk sate. Posisi rumah Mbak Tika kan ada di tusuk sate. Memangnya Mbak Tika nggak tahu sama sekali soal rumah yang dibangun di posisi tusuk sate? Tinggal di rumah tusuk sate itu pamali, Mbak. Bisa banyak celakanya. Kok bisa, Nek? Ya, saya juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas, rumah ini sudah bertahun-tahun tidak ditempati. Terus dibiarkan saja begitu kosong.
sama pemilik yang sebelumnya. Kenapa? Ada tragedi yang pernah terjadi di rumah ini, Mbak. Dulu penghuni rumah ini namanya Pak Dodi sama Bu Nina. Mereka juga tidak percaya kalau rumah tusuk sate ternyata nggak baik buat penghuninya. Bukannya saya nakut-nakutin, tapi memang tidak baik tinggal di rumah tusuk sate, Bu. Pak Mali. Kok bisa gitu? Memang ada yang pernah ngalamin? Belum ada sih, Bu. Oh, jadi ceritanya seperti itu ya, Nek? Berarti kalau saya boleh tahu bagaimana, Nek, cara untuk menangkalnya? Kalian bisa bikin kolam di depan rumah. Nah, itu salah satu cara untuk menangkal Pak Mali. Oh, jadi saya harus buat kolam ikan di rumah ini, begitu maksud Nenek? Papa, ngapain sih percaya gitu-gituan? Awas loh kalau sampai Papa bikin kolam beneran. Loh, Mama kenapa marah sih? Ini kan neneknya yang ngasih tahu. Sejak istrinya Pak Dodi meninggal, dia pergi sampai sekarang tidak balik. Rumah ini dijual lewat agen. Bertahun-tahun tidak ada yang mau beli, sekalipun harganya sangat murah. Pintunya. Nek. Nek. Nenek. Siapa tuh? Jangan-jangan maling. Kemana tuh orang? Suara apaan tuh? Suara siapa tuh? Ada suara nangis. Kok nggak ada orang sih? Perasaan tadi ada suara nangis deh. Akunya aku. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa sayang, aku kaget aja. Ya ampun. Pengen kamu ngapain di gudang, hah? Aku lagi lihat-lihat barang. Kaget aja sama kamu. Kira kamu kenapa? Enggak, terus kamu kenapa tuh udah pulang lagi? Ada berkas aku yang ketinggalan di rumah. Jadinya aku mesti balik lagi. Oh iya. Yuk. Ngapain sih di gudang, yuk? Aku masih mau beres-beresin barang sih sebenarnya. Kamu bawa berkasnya dulu aja. Nggak, aku tunggu di dalam ya? Iya sayang. Mana sih? Hei. Kenapa? Hah? Hei. Hei, Tika, kamu kenapa? Hah? Ada masalah? Cerita sama aku, kenapa kamu? Kayaknya rumah ini nggak beres deh, Mas.
Iya bang, belum beres. Kan aku juga masih kerja. Nanti kalau aku udah punya libur yang banyak, kita beresin sama-sama ya. Bukan itu maksud aku. Terus? Aku ngeliat ada orang pakai baju hitam-hitam masuk ke rumah kita. Terus aku cari orangnya nggak ada, Mas. Terus pas aku lagi cari, aku dengar suara orang nangis. Dan itu dari gudang. Aku cari ke gudang juga nggak ada siapa-siapa, Mas. Aku salah lihat. Nggak mungkin. Iya mungkin aja itu tukang ya kan? Enggak, aku yakin. Apalagi setelah Neyusi tetangga sebelah kita, dia bilang kalau itu sebenarnya Pak Mali tinggal di rumah tusuk sate. Pak Mali. Pak Mali itu mitos. Kamu jangan percaya gitu-gitu, aku gak suka deh. Mas, jadi kamu gak percaya sama aku? Bukan aku gak percaya sama kamu. Tapi untuk kasus ini kamu please percaya sama aku, oke? Kamu dengerin aku. Aku udah beli rumah ini mati-matian aku perjuangin buat kamu loh. Dan aku gak mau kamu jadi merasa terganggu, merasa gak nyaman. Kau percaya sama aku ya? Selama ada aku di sini, kamu aku jagain, oke? Aku berangkat dulu. Ya. Iya dong. Bye. Siapa yang nulis ini? Siapa? Tika, kamu kenapa sih, Kak? Kamu kayak ketakutan? Mas, ada tulisan misterius, Mas. Tulisan misterius apaan sih? Lihat di mana? Aku lihat di kamar mandi. Iya, tulisan apaan? Hah? Ada yang ngancam kamu? Hah? Jadi gini, tadi aku masuk kamar mandi kan. Begitu aku masuk, air shower itu langsung tiba-tiba nyala sendiri, Mas. Pas aku mau matiin air showernya, begitu aku balik ke cermin, di cermin tuh ada tulisan misterius itu. Tulisannya tuh ngancam kita buat pergi dari rumah tusuk sate ini, Mas. Hey, kamu cuma halusinasi. Kamu kebanyakan beberes rumah, kamu kecapean, makanya kamu kayak gini. Enggak, Mas. Kali ini aku yakin ini beneran dan aku lihat bener tulisan itu. Mendingan kamu gak usah banyak ngomong, kamu ikut aku biar kamu percaya sama aku. Tika, sini. Aku tahu aku
Aku sibuk kerja. Aku pergi dari pagi, aku pulang malam, dan kamu cari perhatian dari aku kan. Kamu pakai ngarang cerita kalau kamu ngeliat tulisan dan apapun lah itu di cermin, kamu demi cari perhatian dari aku, ya kan? Mas, kamu harus lihat semua ini. Kok tulisannya nggak ada? Tulisannya emang nggak ada karena kamu halusinasi. Enggak, Mas. Tadi aku lihat jelas tulisannya di cermin ini, Mas. Aku tuh sadar. Aku nggak berhalusinasi, Mas. Terus aku harus gimana? Kenyataannya nggak ada tulisannya di sini dan aku harus percaya sama kamu. Kamu nggak bisa ya percaya sama istri kamu sendiri, ha? Kamu kira aku bohong? Kamu kira aku gila? Ya, bukan. Siapa yang aku bikin kamu percaya tuh? Tika. Kamu malam ini cepat banget tidurnya sih. Aku pikir kamu masih di dapur. Enggak, tuh di kamar. Sayang, kamu masih marah sama aku ya? No? Aku mau bikin teh di dapur. Mau aku bikinin sekalian nggak? Biar kamu tidurnya makin nyenyak, ya? Kamu mau istirahat aja. Capek ya? Ya udah, kalau gitu aku bikin teh di dapur, nanti aku langsung tidur di sini. Kamu istirahat ya. Mas, kamu kenapa sih? Tika, kamu bukannya kamu lagi tidur di kamar? Kamu jangan ngaco dong. Aku di sini lagi masak buat makan malam kita. Kamu beneran lagi nggak tidur di kamar? Dari tadi di sini kamu di dapur. Aku kan udah bilang sama kamu, aku di sini lagi siapin makan buat kita. Kamu kenapa sih, Mas? Sekarang tuh udah jarang percaya sama aku, kenapa? Enggak. Aku bukannya nggak percaya sama, bukan aku nggak percaya sama kamu, tapi kalau aku cerita, ntar Tika malah takut lagi. Nggak, aku pikir kamu tadi di kamar udah tidur. Nggak tanya kamu masih di sini. Aneh deh kamu tuh. Mendingan aku nggak perlu cerita sama Tika, karena kalau sampai dia tahu, ntar dia malahan takut. Oh ya, kamu mau aku bikinin teh manis biar bobonya nyenyak? Oh my god, Tika, kamu jangan nakutin aku kayak gini dong. Kan tadi aku barusan ngomong di kamar, kamu mau aku bikinin teh apa enggak? Kok sekarang kamu ngomong gitu sama aku? Kamu mau nakutin aku ya? Kamu nih. Kamu serius lihat aku di kamar barusan? Aku serius. Aku lihat kamu lagi tidur di kasur dan aku nanya sama kamu mau aku bikinin teh apa enggak? Dan kamu nggak jawab apapun, dan sekarang aku di sini ngeliat kamu di sini dan kamu nanya mau bikin teh apa enggak? Itu Aduh, Tika pasti ketakutan sekarang nih. Sayang, kamu dengerin aku. Bisa jadi aku salah lihat, ya kan? Mungkin karena aku kecapean, jadi aku pikir itu kamu. Aku nggak ngerti, atau kita cari tahu sama-sama. Kita cek yuk ke kamar yuk. Bener kan aku bilang? Ternyata nggak ada siapa-siapa di sini kok. Kok aneh ya? Padahal tadi jelas-jelas aku lihat Tika lagi tidur di sini. Terus yang tidur tadi siapa kalau gitu?
Dari kamu yakin aku tidur di sini, Mas? Aku salah lihat. Bisa jadi aku kecapean karena pulang kerja kemalaman. Mungkin yang aku lihat guling ketutupan selimut, jadi aku pikir itu kamu. Bisa jadi kan? Mas. Ini rambut siapa, Mas? Rambutnya panjang terus putih lagi. Ya terus siapa lagi kalau bukan kamu? Kan cuma kamu yang tidur di sini kan? Ya nggak mungkin dong, rambut aku tuh jelas-jelas hitam semua. Ini warnanya putih, coba lihat deh. Iya, bisa rambut siapa? Masa? Ya rambut kamu lah. Mungkin tuh rambut mati kamu makanya rontok kan? Kan kamu nggak pernah tahu. Rambut kamu banyak gini kok. Ini rambut kamu kali. Tika, hei, dengerin aku. Kamu gak usah takut karena ada aku di sini, ya. Jangan banyak pikiran. Istirahat yuk. Tidur. Siapa yang narik selimut? Ada suara nangis. Mas, kamu bangun, Mas. Mas bangun, Mas bangun dong. Ada suara nangis, Mas kamu. Perasaan suaranya dari sini deh. Kok ada siapa-siapa ya? Hah? Pergi dari rumah tusuk sate ini. Siapa yang nulis ini? Sayang, kamu kenapa? Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi? Kenapa sih? Aku ngeliat tulisan misterius itu, Mas. Kamu tuh terlalu banyak mikirin tulisan itu. Kamu jadi kebawa mimpi, kan? Enggak, kali ini aku yakin aku lihat tulisan itu jelas, Mas. Aku lihat tulisan itu. Aku yakin ini bukan mimpi, bukan. Ada aku di sini. Oke. Aku lihat tulisan itu jelas banget, Mas. Sekarang kamu jangan nangis. Kamu tenangin diri kamu. Kamu istirahat. Ada aku di samping kamu. Oke. Ya. Tidur lagi ya. Ya, sini. Tidur yuk. Ayo. Kamu gak apa-apa, Mil? Gak apa-apa, Mas. Ini kamu berangkat ya? Kita telat ini. Kamu tuh cuma stres. Kamu mau aku temenin ke psikolog? Kok ke psikolog sih? Mau ngapain? Emang aku gila apa? Mas, aku cuma aneh aja sama rumah ini. Aku ngerasa ada orang yang lain yang tinggal di sini dan
Aku nggak tahu itu orang beneran atau bukan. Sayang, maafin aku ya. Aku pikir dengan aku beli rumah ini, aku bisa nyenengin kamu. Ternyata malah kamu gak nyaman. Tapi kamu jangan khawatir ya. Sebisa mungkin dan semampu mungkin aku pasti bakal bikin kamu nyaman, termasuk ketika kamu lagi tinggal di sini, oke? Makasih ya, Mas. Oh ya, kemarin Mila telepon aku. Dia bilang mau ke Jakarta, mau nyari kerja katanya. Aku pikir daripada kamu sendiri, mendingan aku suruh dia tinggal di sini nemenin kamu. Kamu gak keberatan kan? Ya nggak apa-apa dong, aku malah senang di rumah ada temen. Tapi ya... Tapi kenapa? Yang jadi masalah tuh bukan karena aku kesepiannya, Mas. Aku benar-benar aneh aja sama rumah ini. I know. Kamu yakin sama aku? Percaya. Semua akan baik-baik aja kok, ya? Oke? Kan ada Mila nanti nemenin kamu. Aku berangkat ya. Ya udah, hati ya. Bye. Bye. Pagi. Pagi? Hai, kenalin. Saya Joni. Saya tinggal di rumah sebelah. Oh, maaf. Saya Tika. Maaf ya, saya belum sempat kenalan sama tetangga. Nggak apa-apa kok. Mas Joni berarti majikannya Neyusi ya? Iya benar. Saya dapat kabar dari dia kalau rumah ini udah ada penghuninya sekarang. Oh, iya, Neyusi juga udah cerita banyak tentang rumah tusuk sate ini. Itu dia yang mau saya tanyain sama Mbak. Kayaknya Mbak sama suaminya yang berangkat tadi orang baik-baik. Tapi saya heran, kok mau ya tinggal di rumah tusuk sate kayak gini? Lah emangnya kenapa, Mas? Pamali, Mbak. Yaudah kalau gitu saya mau pamit dulu. Salam ya buat suaminya. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ngobrol. Iya, makasih. Iya, mari. Siapa tuh? Iya, sebentar. Oh, siapa sih? Siapa sih, nama nggak jelas? Gimana kak kabarnya? Kok muka kakak pucat banget sih? Aku sih baik. Cuman aku lagi gak nyaman sama rumah ini. Gak nyaman? Gak nyaman kenapa kak? Padahal kan rumahnya bagus banget loh. Dari luar aja kelihatan megah. Sini deh. Ayo, kenapa kak? Udah masuk dulu aja. Ada yang aneh di rumah ini. Aneh kenapa kak? Aku sering banget dapat tulisan misterius. Dan itu isinya supaya kita tinggalin rumah ini.
Terus Kak? Terus aku sering banget juga dengerin orang yang nangis. Tapi pas aku cari orangnya nggak ada. Seriusan Kak? Iya, aku serius. Aku udah bilang dan cerita semuanya sama kakak kamu, tapi dia nggak percaya. Dia malah bilang itu cuma halusinasi kamu aja, atau itu mitos lah, nggak mungkin ada lah, atau apalah. Malah yang lebih parahnya lagi, dia mau bawa aku ke psikolog. Parah kan? Kok Kak Ruben kayak gitu sih? Emang Kak Ruben sendiri gak pernah dengar gitu suaranya kayak gimana? Justru itu, dia tuh nggak pernah ngerasain sendiri, makanya dia nggak percaya. Makanya aku tadi tuh takut banget begitu kamu kagetin. Maafin Mila, Kak. Mila nggak tahu tadi. Ya nggak apa-apa kok. Kamu jangan gitu lagi ya nanti ya. Ya udah. Kamu sekarang capek banget, mendingan kamu istirahat, Gi. Terus kalau misalnya kamu lapar, kamu bawa makan di meja makan, nanti kakak siapin ya. Iya kak. Terus kamu boleh di kamar mana aja, di sini banyak banget kamarnya. Bebas suka kamu. Anggap aja rumah sendiri ya. Siap. Ya udah mandi Gi. Bau. Yaudah Mila duluan ya. Siapa? Siapa? Kamu siapa? Sini kalau berani kamu nongol. Jangan mainin saya ya. Mbak Tika, ngapain bengong-bengong di luar? Saya lagi cari orang, Mas. Dari tadi iseng ketok-ketok kaca rumah saya. Ketok-ketok? Terus orangnya mana sekarang? Justru itu saya nggak tahu. Begitu saya keluar orangnya udah nggak ada. Waduh, repot nyarinya kalau gitu, Mbak. Saya juga ngerasa aneh deh, Mas. Semenjak saya tinggal di rumah ini, saya sering diteror. Ada tulisan yang ngusir saya lah. Ada suara nangis. Terus barusan ada yang ngetok-ketok jendela rumah. Ya, itulah yang saya bilang dari awal, Mbak Tika. Pak Mali tinggal di rumah yang tusuk sate. Gimana kalau Mbak Tika ke rumah saya, tenangin diri sambil kita ngobrol-ngobrol. Ya, Mbak Tika nggak usah mikir macam-macam. Niat saya baik, saya cuma membantu kok. Tapi kalau Mbak Tika nggak mau ya nggak apa-apa. Oke, yuk sini. Silakan. Silakan. Silakan duduk. Mau teh, kopi? Air putih aja, Mas. Teh putih. Nek, air putih dong satu. Iya, Pak. Terima kasih ya, Nek. Iya. Silakan diminum. Oh, jadi Mas Joni itu pengusaha. Bahasa kerennya sih gitu, Mbak. Usaha di bidang apa, Mas? Apa aja saya kerjain. Apapun yang bisa saya kerjain, saya kerjain. Yang penting halal. Dari tadi saya pengen menyambung omongan kita tentang Pak Mali tinggal di rumah tusuk sate. Tadinya saya udah nggak mau tertekan dengar cerita tentang rumah tusuk sate itu. Saya tahu, Mbak. Tapi Mbak harus menyadari kalau rumah yang Mbak tinggal itu tidak aman. Saya khawatir Mbak Tika dan suami Mbak Tika akan mengalami nasib yang sama seperti penghuni yang dulu. Meninggal karena tinggal di rumah tusuk sate.
Jadi saya sama suami saya harus cepat pindah dari rumah itu. Katika? 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 Itu suara Mila. Itu adik ipar saya. Kayaknya saya harus cepat pulang dulu deh, Mas. Oke. Iya, permisi. Iya. Mila. Katika ternyata di sini. Iya. Oh ya, Mas, kenalin ini adik ipar saya. Oh, Joni. Mila. Ya udah, saya pamit dulu ya. Oke. Makasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Mari. Jadi gimana Mil? Kamu udah ke berapa tempat hari ini nyari kerjaannya? Ya, udah sekitar 3 tempat lah, Kak. Kira-kira kapan dipanggil lagi sama mereka? Ya, Mila aja tunggu kabar dari mereka aja. Sayang, kamu kenapa sih? Sakit? Kok kamu lemes kayak gitu? Apa makanan yang gak enak? Aku pengen cepet pindah dari rumah ini, Mas. Kita udah pernah bahas ini sebelumnya. Kamu itu cuman stres. Wajar lah. Namanya juga kamu baru pindah di tempat baru. Perlu penyesuaian, adaptasi. Tapi lama-lama juga kamu bakal terbiasa kok. Percaya sama aku. Kak Ruben kenapa nggak percaya sama Katika? Katika ini lagi tertekan loh, Kak. Enggak. Katika ini bukan tertekan, tapi jadi kesepian. Makanya Kak Ruben tuh minta kamu kesini, cari kerja di sini, buat nemenin Katika. Sayang, kamu percaya dong sama aku. Pamali itu cuma mitos. Kan kita orang baru, kamu kayak orang zaman dulu aja. Mas, Pamali itu nyata ya. Dan aku ngerasain diteror setiap hari selama di rumah ini, Mas. Oke, kamu diteror. Kamu diganggu setiap hari. Kamu diusik setiap hari. Tapi yang aku lihat kamu sekarang lagi makan, duduk bareng sama aku. Kamu sehat walafiat. Terus masalah kamu apa ya? Hah? Yaudah. Gini aja ya. Mendingan Katika pergi besok jalan-jalan. Biar fresh. Gak suntuk di rumah terus. Ya? Aku setuju sama Mila. Karena semenjak kita pindah di rumah ini Katika nggak pernah keluar rumah. Kamu tuh cuma stres. Kamu perlu refreshing kek, kamu nyalon kek, ngapain kek? Sayang, kamu jangan kayak gini terus dong. Masa kamu mau terus-terusan jadi kepikiran, mau terus-terusan sedih terus sih, hah? Kamu percaya sama aku? Kamu tuh cuma kepikiran doang, kamu tuh cuma nggak terbiasa dengan rumah baru kita, itu doang. Ya, yuk sekarang makan. Ntar kalau kamu sakit gimana? Yuk. Jadi besok, Mila ngambilin Tika ya? Iya, Kak. Kalau Mila bisa, pasti Mila temenin. Nanti mungkin aku agak telat pulangnya, pulang agak malaman sih, nggak apa-apa ya? Iya. Mas John, mau berangkat kerja juga? Iya, Mbak Tika. Sayang, sini deh. Mas Joni, ini kenalin ini suami saya. Halo Mas. Halo, Joni. Ruben. Berangkat kerja juga, Mas. Oh iya, ini biasa rutinitas sehari-hari. Tika kemarin udah cerita kalau Mas Joni sempat nenangin Tika. Makasih Mas. Sama-sama, Mas. Biasalah, Mas, kita tetangga saling tolong-menolong. Kalau ada apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan, Mas. Ngomong aja sama saya. Oh iya, kalau boleh saya kasih saran, sebaiknya kalian berdua cepat-cepat pindah dari rumah ini. Pamali tinggal di rumah tusuk sate. Tapi saya hanya sekedar ngasih saran aja. Keputusan di tangan kalian. Terima kasih sarannya. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya jalan dulu ya. Mari. Iya. Hey, jangan dipikirin, oke?
mitos itu ya. Gue berangkat ya. Wah, Atika cantik banget dandan kayak gini. Apa sih kamu ah? Pantas aja kalau Ruben tuh tergila-gila sama kakak. Mulai deh pinter ngerayunya. Ngomong-ngomong kamu udah pesen taksinya belum? Udah kok kak, ya paling sebentar lagi juga taksinya datang. Oke. Tuh, itu taksinya datang. Panjang umur kan tuh taksinya. Iya, yaudah kesana yuk. Iya. Kamu hati-hati di rumah ya. Siap. Oke. Oke, bye. Dah. Apa benar ya rumah ini pamali untuk ditempatin? Pasti ada sesuatu yang bikin Katika ketakutan. Ya, harus selidikin. Pasti ada sesuatu di gudang ini. Ini pasti buku yang pernah tinggal di sini. Hari ini seharusnya jadi hari bahagiaku. Di saat aku berulang tahun, harusnya aku mendapat kado bahagia. Tapi aku justru mendapat kabar yang bikin aku luar biasa syok. Dokter memvonis Nina, istriku. Istriku terkena kanker stadium 4. Aku merasa semuanya mendadak suram. Hari ini adalah hari paling sedih yang pernah aku rasakan. Nina, istriku yang sangat aku sayangi, meninggal untuk selama-lamanya. Pak Joni pernah bilang orang yang pernah nempatin rumah tusuk sate ini meninggal karena pemali itu. Kayaknya ini ada yang gak beres deh. Ya, ini harus tanya sama Pak Joni. Permisi, Pak Joni. Pak Joni. Permisi. Pak Joni. Pak Joni. Permisi. Pak. Pak Joni. Permisi.
Suaranya dari sini. Kayaknya ada suara tangisan di sini. Ampun! Mila, angkat dong teleponnya. Kenapa sih nggak biasanya deh? Aduh, nggak enak, kok sakit ya? Nggak enak badan nih kayaknya. Feeling aku juga nggak enak. Pak, kita balik ke rumah yang tadi ya? Baik, Bu. Mila? Mila? Mil? Mila? Kok nggak ada sih? Mila? Mila, kamu di mana, Mila? Mila, kamu di mana? Mila? Mas? Aku cariin Mila dari tadi tapi nggak ada, Mas. Nggak ada gimana maksud kamu? Iya, tadi kan aku pergi kan, terus aku khawatir aku cepet pulang. Pas nyampe rumah, aku cari-cari Mila nggak ada, di kamarnya pun juga nggak ada. Oh, ya paling dia lagi pergi sama temennya, wajar lah. Nggak deh, Mas. Feeling aku tuh beda, Mas. Aku khawatir sama dia. Aku takut dia hilang itu karena kita tuh ngelanggar pamali tinggal di rumah tusuk sate ini. Oh my god, Tika. Kamu bisa gak kamu berhenti kamu ngomongin tentang Pamali? Setiap ada masalah di rumah ini, kamu selalu hubungin sama Pamali. Sama Pamali, aku muak tau gak sih? Bisa juga kan si Mila pergi sama temennya, kan kamu gak pernah tahu. Mila kan gak harus cerita apapun tentang kamu kan? Aku udah bilang sama kamu, feeling aku itu nggak enak, Mas. Aku khawatir sama adik kamu. Kamu kenapa sih nggak pernah percaya sama aku? Mila! Mila! Tika! Mana sih? Mila! Mila, kamu di mana, Mila? Mila! Tika! Apaan sih kamu? Hah? Ngapain teriak-teriak, hah? Mas, Mila hilang itu gara-gara kita ngelanggar pamali, Mas. Pamali apa? Lagi siapa yang hilang? Kamu tuh gak pernah tahu tuh gak? Aneh gak pernah percaya masalah kayak gituan. Mila! Mila, kamu di mana? Tika! Mila! Mbak, Mas, ada apa? Ini Mas Doni. Istri saya nyariin adik saya, Mila. Kira-kira Mas Doni lihat nggak ya? Waduh, saya nggak lihat tuh, Mas. Lihat adanya Mas Ruben nggak, Mbak Mila? Saya nggak lihat, Pak. Nggak lihat juga. Tuh kan, Mila kemana sih? Yaudah gini deh, nanti kalau saya lihat Mila, saya kabarin kalian ya. Oh, makasih ya, Mas. Oke. Belum juga apa, nggak dia ngeliat tuh nggak, dia bener-bener hilang nih. Ya Allah, Mila, kamu di mana sih, Dek? Mila! Mila, kamu di mana? Tika! Kamu kok masuk?
Kamu ngapain teriak-teriak, ha? Aku tuh khawatir sama Mila. Ya kalau kamu khawatir, kita cari pakai mobil. Udah malam kayak gini si Mila masih belum ketemu gimana? Gimana mau ketemu, Mas? Mila hilang itu karena kita ngelanggar pamali. Udahlah, sekarang mendingan kita pulang ke rumah, oke? Karena percuma kita di sini sampai malam pun nggak akan ketemu si Mila karena kita nggak pernah tahu dia di mana sekarang. Siapa tahu sekarang dia tidur di rumah, ya kan? Kalau nggak ada? Kalau masih nggak ada kita cari besok. Ya udahlah, kamu tenang aja. Selamat datang, Mila. Sekarang kamu menjadi tawanan di sini. Tolong, lepasin. Terus saja teriak-teriak sampai suara kamu habis. Ruben dan Tika masih ada di rumahnya. Mereka pasti tidak akan mendengar teriakan kamu. Kamu tidak akan saya lepaskan sampai Tika dan Ruben pergi dari rumahnya. Enggak, tolong. Pak Juni? Kenapa? Kaget kamu? Nek, pastikan jangan sampai Tika dan Ruben tahu dia di sini. Tenang saja, Pak. HP-nya sudah saya sita. Buang HP itu. Jangan sampai jadi masalah nanti. Baik, Pak. Kejahatan kalian pasti akan terungkap semuanya. Kalau kamu mau selamat, jangan bikin ribut di sini. Tika, Ruben. Macam-macam. Sayang udah ya. Kamu jangan terlalu dipikirin. Kita coba cari lagi besok. Kalau memangnya besok masih belum ketemu, kita bisa lapor polisi. Tika, dengerin aku. Mila itu adik aku. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu sama Mila, yang harusnya panik dan khawatir tuh aku. Tapi aku sadar, buat apa kamu panik? Buat apa kita panik kalau memang gak akan bisa menyelesaikan masalah juga, ya kan? Sekarang Mila belum bilang 1x24 jam. Kita lapor polisi pun juga percuma. Jadi kita tunggu sampai besok. Kalau memangnya besok masih belum ketemu, kita lapor polisi. Ya. Sayang. Ya, sekarang kamu tenangin diri kamu. Kamu bersih-bersih dulu. Ya.
nggak diangkat-angkat sih? Angkat teleponnya dong, Mila. Ada suara handphone. Jangan-jangan handphone Mila nih. Handphone Mila. Kok bisa di tong sampah sih? Jangan-jangan Eka, Ruben. Johnny! Mas Johnny, di mana kamu? Itu kayak suara Katika. Mbak Mila, ada apa Mbak? Kok teriak-teriak? Jangan pura-pura baik kamu. Saya udah tahu semuanya. Kamu penculik Mila kan? Berarti kamu ngomong apa sih? Saya temuin handphone Mila di tong sampah depan rumah kamu. Dan saya yakin kamu penculiknya. Di mana dia? Mbak jangan asal nuduh ya. Saya nggak tahu apa-apa soal itu. Udah, kamu ngaku aja sekarang. Di mana sekarang Mila? Di mana? Mbak, bisa aja kan penculiknya sengaja membuang handphone itu di tong sampah saya. Saya mana tahu dia di mana. Dan handphone itu tidak membuktikan kalau saya menculik Mila. Terus kenapa? Kenapa handphone ini ada di tong sampah depan rumah kamu? Ya mana saya tahu. Mbak Tika, dengar ya. Saya masih menghargai Mbak Tika. Tapi kalau Mbak Tika terus-menerus menuduh saya bisa laporkan Mbak Tika ke polisi. Iya. Itu Katika. Katika. Katika, Mila di sini, Kak. Kemana Tika ya? Sebelum kamu mengizinkan saya untuk menggeledah rumah kamu, saya nggak akan percaya semua omongan kamu. Nggak bisa, ini rumah saya. Jangan sembarangan di sini. Oke. Kalau begitu saya berhak menuduh kamu sebagai penculik Mila. Di mana Mila? Yang kurang ajar di rumah saya. Keluar sekarang, keluar! Keluar! Mila? Keluar! Di mana? Keluar! Johnny! Suara Kak Ruben juga. Tika! Kamu berani sentuh istri saya? Kamu berhadapan dengan saya. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini. Mila? Itu suara Mila. Tunggu! Mila, kamu di mana, Mil? Katika, Mila? Kalian pikir kalian bisa kabur dari sini? Hah? Kalian bertiga sekarang tak tahu rahasiaku. Kalian tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian tidak akan bisa menguak rahasiaku.
gue nggak habis pikir sama lo. Kenapa lo selalu ganggu keluarga gue dan selalu meneror keluarga kita? Salah kita apa sama lo sebenarnya, hah? Iya, kenapa kamu tega nyulik Mila? Atau jangan-jangan yang selama ini neror keluarga kami adalah kamu? Ngaku kamu? Iya, memang saya meneror kalian. Saya sengaja melakukan itu karena saya pengen menguasai rumah kalian. Apa? Menguasai rumah kita? Lo sakit? Lo udah punya rumah sendiri, tapi kenapa lo masih ganggu keluarga gue, hah? Itu bukan urusan lo. Urusannya adalah mereka keluarga gue dan gue gak akan biarin lo sedikit pun untuk mereka, ngerti? Saya dan Ilham memang sengaja. Kami berdua kerjasama. Kami pasarkan rumah tusuk sate itu. Kami jual, ada yang beli. Kami takutin supaya kami bisa untung. Untung lagi, jual lagi, untung lagi. Aku dan Ilham selalu berbagi peran. Ilham yang jago marketing, selalu menawarkan rumah tusuk sate dengan harga murah. Sementara aku dan Nek Yusi yang bertugas menteror penghuni baru. Sayangnya kalian terlalu percaya kalau rumah tusuk sate bikin celaka. Makanya kalian tidak sadar kalau tangisan misterius itu cuma acting Nek Yusi. Sayang, aku pengen bikin teh. Kamu mau aku bikinin nggak? Biar tidurnya kamu makin nyenyak, ya? Ya udah, kamu istirahat aja di sini. Aku mau bikin teh dulu di dapur, nanti aku langsung tidur. I love you, honey. Jadi saya sama suami saya harus cepat pindah dari rumah itu. Kalian juga terlalu cepat percaya kalau saya adalah orang yang baik. Makanya kalian tidak pernah mencurigai saya. Saya sengaja membuat gosip tentang Pak Mali tusuk sate dan kematian istri pemilik rumah itu, biar kalian cepat pindah. Sekarang saatnya untuk kalian bertiga untuk mati. Selamat tinggal, tiga. Ruben, Mila. Kita lapor polisi cepat yuk, Mas. Saya nggak salah, Pak. Kamu disekongkol sama majikan kamu. Saya hanya disuruh. Salah nih, jalan. Pak Ruben, Bu Tika, dan Mbak Mila, terima kasih atas laporan kalian. Anggota kami sekarang sedang mengejar saudara Ilham. Iya, Pak. Saya minta tolong sama Bapak. Tolong tangkap orang itu, Pak. Tangkap itu. Siapa? Kalau begitu, kami permisi, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Syukur ya, akhirnya mereka mendapat imbalan setimpal. Dan buat kalian berdua, sekarang udah tahu kan? Yang namanya Pak Mali itu nggak ada. Cuma mitos.